Karena mereka tidak dapat menolak siksaan Allah dari dirimu, bahkan sebagian mereka tidak dapat menolak siksa dari sebagian yang lain. Dan mereka tidak menambahkan atas diri-diri mereka melainkan hanyalah kerugian, kehancuran, dan kebinasaan. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang kafir sama sekali tidak mempunyai pelindung, kecuali togut-togut yang sebenarnya telah mengeluarkan mereka dari cahaya terang menuju kegelapan. Kemudian Allah berfirman, ini, yakni Al-Quran, ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang telah mereka sangka itu. Ayat 21. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan adil dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Ayat 22. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat 23. Allah berfirman, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu, yakni mereka yang melakukan dan mengupayakannya, menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Yakni, kami akan menyamakan orang jahat dan orang yang beriman di dunia dan di akhirat? Amat buruklah apa yang telah mereka sangka itu. Yaitu, betapa buruknya persangkaan mereka terhadap kami. Dan alangkah jauhnya bagi kami untuk menyamakan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan orang-orang yang berbuat dosa di dunia dan di akhirat. Muhammad bin Ishaq menjelaskan di kitab As-Sirah bahwa orang-orang menemukan sebuah batu di kota Mekah di bawah dasar Ka'bah yang bertuliskan, kamu mengerjakan amalan yang jelek, lalu kamu mengharapkan kebaikan. Tidak mungkin, seperti memetik anggur dari pohon kaktus. Firman Allah selanjutnya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan adil dan agar dibalas tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Kemudian Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Yakni, dia hanya berbuat berdasarkan perintah nafsunya. Bila nafsu memandang sesuatu sebagai kebaikan maka dia mengerjakannya. Bila dia melihatnya sebagai kejelekan maka dia akan meninggalkannya. Firman Allah selanjutnya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, karena Allah mengetahui bahwa perbuatan itu layak untuk mendapatkan siksaan tersebut dari Allah. Walaupun demikian, orang itu tetap mengamalkannya. Maka pada dasarnya balasan itu bersumber dari perbuatan yang sama. Maka Allah pun menyesatkannya sebagai balasan atas perbuatannya setelah Allah mengetahuinya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, sehingga dia tidak dapat mendengarkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, tidak pula memahami sesuatu yang dapat dia jadikan petunjuk dan tidak melihat alasan-alasan yang akan meneranginya. Itulah sebabnya Allah berfirman, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat ini seperti yang telah difirmankannya, barang siapa yang Allah sesatkan maka baginya tak ada orang yang dapat memberikan petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, surat Al-A'raf ayat 186. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ayat 24. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas,
tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, "Datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar." Ayat 25. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat 26. Allah memberitakan ucapan kaum yang berpaham ad-dahriyah, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang sepandangan dengan mereka dari kalangan orang-orang musyrik Arab perihal pengingkaran terhadap hari berbangkit, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup. Yakni, tidak ada lagi melainkan hanyalah kehidupan dunia ini saja. Satu generasi mati dan generasi lain hidup. Tidak ada hari kembali dan tidak ada hari kiamat. Dan ini dikatakan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengingkari hari di mana mereka dikembalikan. Dan dikatakan pula oleh para filosof ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka mengagungkan akal dan mendustakan argumen teks. Itulah sebabnya mereka mengatakan, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Allah berfirman, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Yakni, mereka hanya memperkirakan dan berhayal. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh dua pengarang kitab sahih, Abu Dawud, dan Nasai dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam menyakiti aku. Dia memaki masa, padahal akulah masa, di tangankulah segala urusan, dan aku menggantikan malam dengan siang. Dalam riwayat lain dikatakan, janganlah kalian mencela masa karena Allah yang Maha Tinggi adalah masa itu. Imam Syafi'i, Abu Ubaidah, dan para imam lainnya menafsirkan sabda Rasulullah, janganlah kalian mencela masa karena Allah adalah masa. Katanya, apabila orang-orang Arab di zaman jahiliyah dulu ditimpa kesukaran hidup, bencana, atau musibah, mereka mengatakan, dasar zaman sial. Mereka menisbatkan kejadian itu kepada masa dan mereka mencelanya. Padahal yang telah memperbuat kejadian itu hanyalah Allah semata. Oleh karena itu, seolah-olah mereka telah mencela Allah karena pada hakikatnya Dialah yang telah melakukan hal itu. Itulah sebabnya dilarang mencela masa berdasarkan pengertian ini, karena Allah yang Maha Tinggi merupakan masa yang dimaksud oleh mereka, dan mereka menyandarkan kepadanya kejadian-kejadian tersebut. Ini merupakan pendapat yang paling baik di dalam menafsirkan hadis di atas. Dan itulah yang dimaksud. Wallahu alam. Dan sungguh Ibnu Hazm dan yang sepaham dengannya telah membuat kesalahan besar, di mana mereka telah memasukkan ed-dar masa ini sebagai salah satu Asmaul Husna dengan berdalilkan hadis ini. Firman Allah, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, yakni, apabila diberikan dalil dan dijelaskan kepada mereka kebenaran itu dan sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa untuk mengembalikan badan-badan setelah dia musnah dan berserakan, maka, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. Yaitu, hidupkanlah mereka, bila apa yang kamu katakan itu benar. Firman Allah selanjutnya, katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Yaitu, sebagaimana mereka menyaksikan hal itu, Dia mengeluarkan kamu dari tidak ada menjadi ada. Hal ini seperti firman-Nya, mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, Surat Al-Baqarah ayat 28. Maksudnya, yang kuasa untuk mengadakan pertama kali sudah selayaknya kuasa untuk mengulanginya kembali. Hal ini seperti firman-Nya, dan Dialah yang telah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya kembali, dan itu adalah lebih mudah baginya, Surat Ar-Rum ayat 27. Kemudian dalam surah ini, Allah berfirman, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya,
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itulah sebabnya mereka tidak mempercayai adanya hari berbangkit dan mereka menganggap mustahil kehidupan kembali jasad-jasad. Allah berfirman, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat pasti terjadi. Surat Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya hari kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan ayat 27. Dan kamu melihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan ayat 28. Inilah kitab kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan, ayat 29. Allah yang Maha Tinggi memberitakan bahwa Dialah yang memiliki langit dan bumi, yang menguasai keduanya baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya Allah berfirman, dan pada hari terjadinya hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Firman Allah selanjutnya, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya berupa ayat-ayat yang jelas. Firman Allah selanjutnya, dan kamu melihat tiap-tiap umat berlutut, karena kedahsyatan dan kengerian. Dikatakan, tatkala jahanam ditampilkan lalu ia bergemuruh sekali maka tidak ada seorang pun melainkan dia berlutut hingga Ibrahim akan mengatakan, diriku, diriku, diriku. Aku tidak memohon kepadamu melainkan hanyalah keselamatan diriku. Sehingga Isa pun akan mengatakan, tidak akan mintakan kepadamu selain keselamatan diriku. Aku tidak meminta Maryam yang telah melahirkan aku. Firman Allah selanjutnya, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Penggalan ini seperti firman-Nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Surat Az-Zumar ayat 69. Itulah sebabnya Allah berfirman, pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan, yaitu, kamu akan diberi balasan karena amalan-amalan kamu, yang baik dan yang buruk. Penggalan ini seperti firman-Nya, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya, Surat Al-Qiyamah ayat 13. Itulah sebabnya Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Yaitu, kitab yang akan menyajikan semua amal yang telah kalian perbuat, dengan tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Hal ini seperti firman-Nya. Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Surat Al-Kahfi ayat 49. Firman Allah selanjutnya, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Yaitu, kami memerintahkan kepada para malaikat pencatat untuk mencatat amal-amal kamu untuk dipertanggungjawabkan olehmu. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya lah keberuntungan yang nyata ayat 30. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi kaum yang berbuat dosa, ayat 31. Dan apabila dikatakan, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini, ayat 32. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-olokkannya ayat 33. Dan dikatakan, pada hari ini, kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini dan tempat kembalimu adalah neraka dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong, ayat 34.
Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Ayat 35. Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Ayat 36. Dan baginyalah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 37. Allah yang maha tinggi memberitakan tentang keputusannya terhadap para hambanya di hari kiamat nanti. Maka Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu orang-orang yang hatinya beriman dan anggota badan mereka mengerjakan amal saleh yang sesuai dengan syariatnya, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, yaitu ke dalam surga. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan di dalam sebuah hadis sahih. Allah yang maha tinggi berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku. Aku akan memberikan rahmat kepada siapa saja yang aku kehendaki denganmu. Itulah keberuntungan yang nyata, terang, dan jelas. Kemudian Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang kafir kepada mereka dikatakan, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri? Yakni, ungkapan itu dikatakan kepada mereka sebagai kecaman dan teguran untuk mereka. Dan kamu menjadi kaum yang berbuat dosa. Yaitu, berbuat dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhmu disertai pendustaan yang dilakukan oleh hati-hati kamu. Dan apabila dikatakan, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Yakni, apabila orang-orang beriman mengatakan hal itu kepadamu, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini. Firman Allah selanjutnya, dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan. Yakni, tampaklah bagi mereka akibat dari amalan-amalan mereka yang buruk itu, dan mereka diliputi oleh sesuatu yang mereka selalu memperolok-olokkannya, yaitu oleh siksaan dan hukuman itu. Dan dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu. Yakni, kami akan memperlakukan kamu dengan perlakuan orang yang melupakanmu di dalam neraka jahanam, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, karenanya kamu tidak beramal untuk menyambut kedatangannya sebab kamu tidak mempercayainya, dan tempat kembalimu adalah neraka dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong. Ditetapkan di dalam sebuah hadis yang sahih, pada hari kiamat nanti Allah akan mengatakan kepada salah seorang hambanya, bukankah aku telah menikahkan kamu, memuliakan kamu, menundukkan kuda dan unta untukmu, dan membiarkanmu berjalan dengan sombong dan duduk bersila? Dia menjawab, tentu Tuhanku. Allah bertanya lagi, apakah dulu kamu mengira bahwa kamu akan bertemu denganku? Dia menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, maka hari ini aku akan melupakanmu sebagaimana engkau telah melupakan aku. Firman Allah, yang demikian itu karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Yakni, sesungguhnya kami membalasmu dengan balasan ini hanyalah karena kamu telah menjadikan alasan Allah itu sebagai bahan ejekan dan olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, yang telah memperdaya kamu, dan kamu pun merasa tentram dengannya, sehingga kamu menjadi orang-orang yang merugi. Itulah sebabnya Allah berfirman, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Yakni, penyesalan mereka tidak akan diterima, bahkan mereka akan disiksa tanpa perhitungan. Sebagaimana segolongan kaum beriman akan masuk surga tanpa perhitungan dan tanpa siksa. Kemudian setelah Allah selesai menetapkan hukumannya terhadap kaum beriman dan orang-orang kafir, Allah berfirman, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Yakni, yang maha memiliki keduanya beserta isinya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, Tuhan semesta alam.
Kemudian Allah berfirman, dan baginyalah keagungan di langit dan di bumi. Yakni, yang Maha Agung dan yang Maha Mulia, segala sesuatu tunduk kepadanya dan membutuhkannya. Dan diterangkan di dalam sebuah hadis sahih bahwa Allah berfirman, keagungan itu adalah sarungku dan kebesaran itu adalah selendangku. Maka barang siapa yang mengambil salah satunya dariku, maka aku akan menempatkan orang itu di dalam neraka. Hadis Muslim. Firman Allah selanjutnya, Dialah yang Maha Perkasa, yaitu yang tidak akan terkalahkan dan tidak dapat dibendung, lagi Maha Bijaksana, di dalam perkataan dan perbuatan, syariat, dan kudratnya yang maha tinggi. Demikianlah akhir ringkasan tafsir surah Al-Jathiyah. Segala puji dan kenikmatan hanyalah milik Allah. Kepadanyalah memohon taufik dan perlindungan. Surah ke-46, Al-Ahqaf. Surah Makkiyah ada 35 ayat, diturunkan setelah surah Al-Jathiyah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ha-Mim ayat 1 diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ayat 2. Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar dan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka ayat 3. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah, perlihatkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum ini atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ayat 4. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankannya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari doa mereka? Ayat 5. Dan apabila manusia dikumpulkan, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ayat 6. Allah yang Maha Tinggi memberitakan bahwa Dialah yang telah menurunkan kitab kepada hamba dan Rasul-Nya Muhammad. Dan Dia menerangkan keperkasaan dirinya yang tidak dicapai oleh siapapun dan kebijaksanaan di dalam semua perkataan dan perbuatan. Kemudian Allah yang Maha Tinggi mengatakan, kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar, bukan untuk main-main dan kesia-siaan. Dan dalam waktu yang telah ditentukan. Yaitu, sampai jangka waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Yaitu, mereka melalaikan sesuatu yang ditujukan kepada mereka. Padahal Allah sungguh telah menurunkan kepada mereka kitab dan telah mengirimkan seorang utusan kepada mereka, akan tetapi mereka berpaling dari semua itu, dan kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka itu. Kemudian Allah berfirman, katakanlah, kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan peribadatan kepada selain Allah, di samping kepada Allah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Yakni, tunjukkanlah kepadaku suatu tempat di muka bumi yang telah diciptakan oleh mereka sendiri, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Yakni, mereka tidak mempunyai andil dalam penciptaan langit dan tidak pula pada penciptaan bumi. Mereka tidak memiliki apa-apa walaupun hanya setipis kulit buah. Sesungguhnya seluruh kerajaan dan pengaturan adalah milik Allah. Maka bagaimanakah kamu menyembah yang lainnya dan kamu menyekutukan Dia dengan yang lainnya? Siapakah yang telah membimbing kamu kepada semua perbuatan ini? Siapakah yang telah mengajak kamu kepadanya? Apakah Allah yang telah memerintahkan kamu untuk melakukan hal itu? Ataukah perbuatan itu hanyalah suatu hal yang kamu adakan dari diri-diri kamu? Itulah sebabnya Allah berfirman, bawalah kepadaku kitab yang sebelum ini. Yakni, datangkanlah oleh kamu salah satu kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya,
Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka semua, yang memerintahkan kamu untuk tidak menyembah berhala-berhala ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, yaitu bukti yang nyata tentang perilaku ini. Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maksudnya memang kamu ini tidak mempunyai dalil, baik dalil akli, artikan sebagai petunjuk dan pertimbangan akal pikiran yang objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi, atau kebencian. Maksudnya, memang maupun dalil nakli, artinya karena isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah serta dari perbuatan Nabi dan sahabatnya. Firman Allah selanjutnya, dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankannya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari doa mereka? Yakni, tidak ada yang lebih sesat daripada orang menyembah patung-patung dan memohon kepadanya, sedangkan ia tidak mampu berbuat apapun. Patung itu tidak dapat mendengar, melihat, memahami, dan tidak dapat bertindak, karena patung-patung itu adalah sebagaimana dinyatakan oleh Allah, dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka, sekali-kali tidak. Kelak mereka itu akan mengingkari penyembahan terhadapnya, mereka itu akan menjadi musuh bagi mereka. Surat Maryam ayat 81 dan 82. Maksudnya, sembahan-sembahan itu justru akan menakut-nakuti mereka. Patung-patung itu lebih membutuhkan para penyembahnya, bukan sebaliknya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Ayat 7 bahkan mereka mengatakan, dia telah mengada-adakannya. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kamu dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 8. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ayat 9. Allah memberitakan tentang orang-orang musyrik serta kekufuran dan pembangkangan mereka bahwa bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas, mereka mengatakan, ini adalah sihir yang nyata. Sungguh mereka telah berdusta dan sesat. Bahkan mereka mengatakan, dia telah mengada-adakannya, katakanlah, jika aku mengada-adakannya maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari Allah itu. Yakni, kalau betul aku telah mengada-ada terhadap Al-Quran itu, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melindungi aku dari siksaan Allah. Penggalan ini seperti firman-Nya, seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi Kami dari pemotongan urat nadi itu. Surat Al-Haqqah ayat 44-47. Firman Allah, Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Penggalan ini merupakan ancaman yang kuat dan peringatan yang keras. Firman Allah selanjutnya, dan Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Memberikan kabar gembira kepada mereka dengan tobat, berupa maaf dan ampunan. Firman Allah selanjutnya, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, demikian pula Ikrimah, Hasan, dan Qatadah. Mereka semua mengatakan bahwa ayat ini telah dinasah dengan firman Allah,
supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Surat Al-Fat ayat 2. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Ala, dia berkata, "Maka Utsman bin Mas'un menderita sakit di rumah kami, lalu kami merawatnya. Setelah dia wafat, kami masukkan ia ke dalam bajunya. Kemudian Rasulullah berkunjung ke rumah kami. Aku pun berkata, semoga rahmat Allah dilimpahkan kepadamu wahai Abu Said. Persaksianku atas dirimu sungguh Allah telah memuliakanmu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Dari mana kamu tahu bahwa Allah yang Maha Tinggi telah memuliakannya?" Aku menjawab, "Aku tidak tahu, demi ayah dan ibuku." Maka Rasulullah bersabda, "Adapun dia, sesungguhnya keyakinan telah datang kepadanya dari Tuhannya. Dan aku benar-benar mengharapkan kebaikan untuk dirinya. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan ditimpakan Allah kepadaku, sedangkan aku adalah Rasul-Nya." Kemudian aku berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah mensucikan seseorang untuk selamanya." Dan hal itu membuat aku bersedih hati. Aku pun tertidur dan bermimpi bahwa Utsman diberi mata air yang mengalir. Aku pun segera menemui Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau tentang mimpiku. Maka Rasulullah menjawab, "Itulah amalannya." Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini sendirian, tidak disertai Muslim. Sedangkan dalam hadis Muslim dikatakan, "Dan aku tidak tahu, padahal aku adalah Rasulullah, apa yang akan dilakukan Allah kepada Utsman." Barangkali versi inilah yang lebih terpelihara, buktinya adalah ucapan yang dikatakan oleh Ummul Ala, maka hal itu membuat aku bersedih hati. Di dalam hadis ini dan di dalam hadis-hadis lain yang senada terdapat dalil bahwa tidak boleh menentukan seseorang pasti akan masuk surga, kecuali orang yang telah ditegaskan secara syar'i oleh Yang Maha Bijaksana seperti 10 orang yang sudah dijamin masuk surga, yaitu Ibnu Salam, Al-Umaisah, Bilal, Surakah, Abdullah ayah Jabir bin Abdillah, para ahli qiraat yang 70 yang telah dibunuh di sumur Ma'unah, Zaid bin Haritsah, Ja'far, Ibnu Rawahah dan orang-orang yang serupa dengan mereka, semoga Allah meridho mereka semua. Firman Allah selanjutnya, "Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan." Yakni, aku tidak mengikuti selain apa yang telah diturunkan kepadaku berupa wahyu. Dan aku ini hanyalah seorang penyampai risalah dari Tuhanku, yang menyampaikan peringatan yang jelas untuk setiap makhluk yang berakal. Wallahu alam. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 10. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Ayat 11. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Ayat 13. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 14. Allah mengatakan, katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya?
yakni, bagaimana perkiraan kamu tentang sesuatu yang akan diperbuat oleh Allah terhadap dirimu? Dan seorang saksi dari Bani Israel, yaitu Abdullah bin Salam, mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu mengakui keterangan seperti yang terdapat di dalam Taurat, dengan membenarkan Al-Quran karena dia mengetahui kebenaran Al-Quran dari Taurat, lalu dia, yakni saksi ini, beriman kepada Nabi dan kitabnya, sedang kamu menyombongkan diri, sehingga tidak mau mengikuti Al-Quran, maka kamu kufur terhadap Nabi dan kitabmu. Imam Malik meriwayatkan bahwa saat berkata, tidak pernah aku mendengar Rasulullah mengatakan kepada seseorang yang berjalan di muka bumi bahwa dia termasuk penghuni surga kecuali kepada Abdullah bin Salam. Saat berkata, berkenaan dengan orang itulah turun ayat Allah, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut di dalam Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasai, Ibnu Abbas dan beberapa ulama tabi'in mengatakan bahwa saksi yang dimaksud itu adalah Abdullah bin Salam. Firman Allah selanjutnya, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya ia adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Yaitu, orang-orang kafir berkata, kalau saja di dalam Al-Quran ini terdapat kebaikan, pastilah kami tidak didahului oleh orang-orang yang lemah seperti itu, seperti Ammar, Bilal, Syuhaib, dan Habab. Semoga Allah meridai mereka dan orang-orang yang sekedudukan dengan mereka dari kalangan mustad'afin. Artinya mereka yang tertindas atau orang-orang lemah yang harus kita jaga bersama, hamba sahaya laki-laki dan wanita. Penggalan ini seperti firman-Nya, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu mengatakan, orang-orang semacam inikah di antara kita yang telah diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Surat Al-An'am ayat 53. Yakni, mereka semua terheran-heran, bagaimana mungkin orang-orang seperti itu berada di dalam petunjuk, sedangkan mereka sendiri tidak. Hal itu karena mereka meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan penting di sisi Allah, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan ini merupakan kesalahan yang buruk, yang telah mengantarkan mereka untuk mengatakan, kalau sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentulah mereka tidak akan mendahului kami untuk beriman kepadanya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka akan mengatakan, setiap perkataan dan ucapan yang tidak ditetapkan dari sahabat Nabi adalah bid'ah, karena kalau saja perkara itu baik, pastilah para sahabat akan mendahului kita dalam melakukannya, karena mereka tidak pernah meninggalkan satu kebaikan melainkan pastilah mereka bersegera melakukannya. Firman Allah selanjutnya, dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, yaitu dengan Al-Quran, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama, yang diambil dari orang-orang yang dahulu kala. Ucapan ini dimaksudkan untuk melecehkan Al-Quran dan orang yang mengamalkannya. Inilah kesombongan yang diceritakan Rasulullah. Sombong terhadap kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian Allah berfirman, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa, yaitu Taurat, sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dalam bahasa Arab, ragam resmi, terang, dan jelas, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Yakni, yang mengandung peringatan bagi orang-orang kafir dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, pada apa yang akan mereka hadapi, dan mereka tiada pula berduka cita, atas apa yang telah mereka tinggalkan. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya, amal-amal itu menyebabkan diperolehnya rahmat dan tercurahnya pada mereka. Wallahu alam.
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai umur 40 tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi. Berikan kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Ayat 15. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ayat 16. Setelah Allah menyebutkan di dalam ayat pertama perihal bertauhid kepadanya dan memurnikan ibadah kepadanya, maka Allah menggabungkannya dengan pesan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana hal ini suka digandengkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Surat Al-Isra ayat 23. Dan di dalam surah ini, Allah berfirman, "Dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya," yakni kami menyuruh manusia berbuat baik dan sayang kepada keduanya. Firman Allah, ibunya mengandungnya dengan susah payah, yakni penderitaan dan keletihan terasa berat pada saat hamil karena mengidam, mual, berat, susah dan sebagainya yang biasa dialami oleh wanita-wanita hamil. Dan melahirkannya dengan susah payah. Yaitu, dengan susah payah pula karena rasa sakit dan penderitaan sewaktu melahirkan. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ayat ini dan ayat yang terdapat dalam surah Luqman, dan menyapihnya dalam 2 tahun, surat Luqman ayat 14. Serta ayat, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, surat Al-Baqarah ayat 233. Dijadikan dalil oleh Ali untuk menetapkan bahwa masa kehamilan itu minimal selama 6 bulan. Penyimpulan ini adalah kuat dan sahih. Pendapat Ali ini disetujui oleh Utsman dan beberapa orang sahabat, semoga Allah meridhoi mereka. Muhammad bin Ishaq bin Yasar meriwayatkan bahwa M.U. Ammar bin Abdullah al-Juhani berkata, "Salah seorang dari kami menikahi seorang wanita dari suku Juhainah. Kemudian dia melahirkan setelah masa kehamilan 6 bulan. Kemudian suaminya pergi kepada Utsman dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka segeralah beliau mengirimkan utusan kepada wanita itu. Ketika dia berdiri hendak memakai pakaiannya, saudara perempuannya menangis. Bertanyalah dia, 'Mengapa engkau menangis?' 'Demi Allah, tidak ada seorang pun yang berani bersetubuh denganku dari para abdi Allah selain dirinya, kemudian Allah menakdirkan kepadaku sesuatu yang Dia kehendaki.' Ketika wanita itu dihadirkan kepada Utsman, segera beliau memerintahkan agar wanita itu dirajam. Maka sampailah berita itu kepada Ali, segeralah dia datang menghampiri beliau dan berkata, 'Apakah yang Anda lakukan?' Utsman menjawab, 'Dia melahirkan setelah 6 bulan hamil.' 'Apakah hal itu bisa terjadi?' Ali kemudian menjawab, 'Tidakkah Anda membaca Al-Quran?' Utsman menjawab, 'Tentu.' Ali kemudian mengatakan, 'Tidakkah Anda dengar bahwa Allah telah berfirman, dan masa kehamilannya dan masa menyapihnya adalah 30 bulan. Dan Allah telah berfirman pula, 2 tahun yang sempurna. Maka kita tidak menemukan kehamilan yang minimal kecuali 6 bulan. Utsman kemudian berkata, 'Engkau berpikir cerdas tentang masalah ini. Bawalah wanita itu ke sini.' Akan tetapi, mereka mendapati wanita itu telah selesai dirajam. Berkatalah M.U. Ammar, 'Tidaklah burung gagak dengan burung gagak dan telur dengan telur lebih mirip daripada miripnya si anak itu dengan ayahnya.
Ketika si ayah melihat anaknya, berkatalah dia, "Putraku, aku tidak lagi meragukan bahwa kamu adalah anakku." Kemudian Allah menghukumnya dengan luka bernanah pada wajahnya disertai belatung. Maka tidak hentinya dia memakannya hingga mati. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Ibnu Abbas berkata, bila seorang wanita melahirkan setelah 9 bulan mengandung, maka cukuplah dia menyusui anaknya selama 21 bulan. Bila dia melahirkan setelah mengandung 7 bulan maka cukuplah baginya menyusui bayinya selama 23 bulan. Dan bila dia melahirkan setelah masa mengandung 6 bulan maka hendaklah dia menyusui bayinya selama 2 tahun penuh. Hal ini berdasarkan firman Allah, dan masa mengandungnya dan masa menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa yaitu kuat, muda, dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, yaitu akalnya matang dan pemahamannya telah sempurna. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mushili dari Utsman bahwa Nabi bersabda, bila seorang hamba muslim mencapai usia 40 tahun maka Allah Ta'ala akan meringankan hisabnya. Bila telah mencapai 60 tahun, Allah Ta'ala akan menganugerahinya kemauan untuk kembali kepadanya. Bila telah mencapai 70 tahun, dia akan dicintai oleh para penghuni langit. Bila telah mencapai 80 tahun, Allah Ta'ala akan mengukuhkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan bila telah mencapai 90 tahun, Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu dan kemudian. Dan Allah Ta'ala akan memberikan hak syafaat kepadanya untuk ahli baitnya dan akan dituliskan di langit sebagai tawanan Allah di buminya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi di masa datang, berikan kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku, yakni kepada keturunan dan anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Ayat ini mengarahkan seseorang yang telah mencapai usia 40 tahun agar dia memperbarui tobat kepada Allah yang Maha Tinggi dan meneguhkan niat untuk melakukannya. Kemudian Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Bertobat kepada Allah, kembali kepadanya, dan segera menutupi apa yang telah terlewatkan dengan tobat dan istighfar itu merupakan sifat orang yang akan kami terima kebaikan-kebaikan yang telah mereka amalkan dan akan kami ampuni segala kesalahan mereka. Maka Allah memberikan ampunan bagi mereka atas berbagai keteledorannya dan menerima amalnya, walaupun sedikit. Dan mereka akan masuk ke dalam kelompok orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertobat, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah mendapat berita dari Ruhul Amin Jibril yang mengatakan, akan didatangkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya. Bila seorang hamba, lalu kebaikannya dikurangi karena ada satu kebaikan yang tersisa maka Allah akan meluaskan untuknya di dalam surga. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis bagi kamu berdua, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku?" Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka, ayat 17. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi ayat 18.
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dizalimi. Ayat 19. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Ayat 20.